Akan ini dan kamu memperhatikan anak-anakmu yang akan mendengarkan renungan ini, sehingga boleh menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya persilakan duduk. Shalom. Penuh sukacita sekali ya malam hari ini. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sehat semua ya. Amin. Malam hari ini mari kita bersama-sama membaca renungan firman Tuhan di dalam Injil Matius. Kita buka bersama-sama di Matius 16. Matius pasal 16 ayat 5 sampai 12. Ayatnya ke-5 sampai ke-12. Ini karena ada 7 ayat yang ganjil bapak-bapak, yang genap ibu-ibu atau kaum wanita, kaum pria. Matius pasal 16 ayat ke-5 sampai 12. Pasal 16 ayat yang ke-5 sampai ke-12 itu satu perikop. Judulnya tentang ragi orang Farisi dan Saduki. Sudah ketemu semua? Amin. Ayat 5 kaum pria, nanti dilanjutkan ayat 6 kaum wanita. 1, 2, 3. Pada murid Yesus berkata, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, Dia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya. Belum juga kamu mengerti, tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu, dan berapa roti kamu gunakan ya. Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu, dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang dimaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Amin. Nah, ini ceritanya agak lucu kalau kita perhatikan benar-benar ya. Jadi itu sebelumnya, di perikop sebelumnya, orang Farisi sama Saduki ini ke Tuhan minta tanda, berikanlah kami tanda-tanda. Terus Tuhan bilang, angkatan yang jahat ini tidak akan mendapat tanda selain tanda Yunus ya. Terus mereka nyebrang. Jadi Tuhan Yesus mungkin masih kepikiran Farisi Saduki ini ya. Terus murid-muridnya ini ternyata panik, loh roti ini entek, pagi piye sangune perjalanan gitu ya. Terus Tuhan Yesus tiba-tiba bilang, hati-hati ya akan ragi orang Farisi dan Saduki gitu. Lah Tuhan Yesus bilang seperti ini, murid-muridnya malah, yo toh ngerti ngono mau tuku roti sih, udah sih biar tuh bagian duit barang malah nyalah no. Ya gak nyambung. Terus di ayatnya yang ke-8 ya, ayat ke-8, dan Yesus tuh kayak tarik nafas, sabar, terus dijelasin ya, ini bukan perkara roti, kamu gak inget kemarin 5 roti 2 ikan buat kasih makan 5.000 orang, sisa berapa? 12. Itu bukan 5 roti 2 ikan jadi 12 keranjang, tapi 5 roti 2 ikan dibuat makan 5.000 orang, sisanya 12. Ini sisanya ada loh, ini bukan kayak yang kejadian orang nanggap wayang dibayar terus besoknya jadi daun. Enggak, ini ada nih sisanya. Terus 7 roti buat makan 4.000 orang, sisanya berapa? 7 keranjang. Loh, ini loh yang bikin mujizat masih ada, masih di sebelahnya mereka. Kok bisa malah mereka bingung perkara roti? Ya, kok rotinya tinggal sedikit, apa rotinya habis, apa lupa ndak roti, kok bisa kepikiran? Padahal kemarin ini loh yang bikin mujizat buat 5.000 orang ini loh masih ada. Ya, nah seringkali itu mungkin
kita seperti itu ya, waktu Tuhan nyampaikan firman kayak ini tadi, Tuhan nyampaikan firman, berjaga-jagalah akan ragi orang Farisi dan Saduki. Tapi karena kita kepikiran durung lakoni iki, durung iku, durung duwe iki, durung duwe iku, perkorone iki durung mari, perkara iku durung mari, akhirnya firmane lewat to. Malah sing dipikiri perkara masalahe. Soalnya gak ngurut, durung iki rek, durung iku. Jadi ke gereja gak dengerin firman, ya wis lewat to, gak dapat firmannya. Soalnya kepikiran yang belum ini, belum itu, belum apa, perkara itu mari, masalah ini belum. Kalau mikirin masalah ini belum selesai, masalah itu belum selesai, ya kita nggak akan dapat firman Tuhan ya. Buat apa terus kita dengerin firman Tuhan? Nah, kita seringkali seperti itu. Tuhan kasih firman, jebret, nggak denger. Soalnya aku mikir perkara liyane, wes mikiri durung iki, durung iku, wah. Jadi akhirnya cuma lewat toh firman Tuhannya, nggak denger. Malah biasanya mau firman Tuhannya apa? Bu, koyo gak iku kok, gak nyambung ambek perkaraku. Lek firman Tuhan gak nyambung ambek masalah dhewe, gak gelem ngrungokno biasanya orang-orang kayak gitu ya. Padahal itu firman Tuhan ya, disampaikan Tuhan untuk kita. Gak peduli itu nyambung apa ndak dengan kehidupan kita. Harusnya kita mendapat hikmat itu, mendapat firman itu. Tapi karena sibuk sendiri pikirannya, makanya WL atau ya WL itu biasanya tuh yang berdoa, mari kita fokuskan pikiran dan hati kita. Itu sungguhan itu. Bukan ngomong kosong. Soalnya kadang-kadang orang nggak punya kontrol atas pikirannya sendiri. Maunya ibadah, maunya sungguhan, tapi nggak bisa fokus. Nah kalau diingatkan oleh WL-nya atau yang berdoa, fokuskan hati pikiran kita, ayo dicoba sungguh fokus. Jangan mikirin yang lain. Paling renungan setengah jam atau 1 jam. Waktu yang banyak untuk memikirkan masalah kita. Nah, di sini di Matius 16 ayat 5-12 ini Tuhan bilang jangan